Hai Sobat Fisikawan, pada video kali ini kita akan membahas tentang vektor. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan vektor itu? Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dede Sunama dengan nomor NPM 201842500011 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Oke, perkenalannya sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke materinya. Di sini saya akan membahas tentang vektor. Vektor adalah jenis besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Nah, jadi diingat ya, kalau vektor itu berarti dia adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Besaran-besaran fisika berupa vektor biasanya digambarkan dengan tanda panah seperti di bawah ini. Ya, di mana yang panah ini itu adalah arahnya, sedangkan garis ini itu disebut nilainya. Ya, kemudian contoh-contoh dari vektor diantaranya ada kecepatan, gaya, perpindahan, momentum, impuls, dan lain-lain. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang resultan. Ya, resultan vektor. Resultan pada vektor adalah penjumlahan dari dua vektor atau lebih. Nah, jadi kalau kalian mendengar kata resultan, berarti itu adalah penjumlahan. Nah, di sini kita akan membahas tentang resultan vektor. Yang pertama ada segaris dan searah. Jadi, bila vektor memiliki arah garis, ini memiliki garis dan arah yang sama. Ya, di sini contohnya ada F1 dan F2. Ya, di mana di sini gambarnya ini searah. Ya, garisnya ini searah. Dan juga yang F2 pun searah. Maka bila bertemu vektor yang seperti ini, kita hanya tinggal mencari F resultannya, yaitu F1 ditambah F2. Ya, kemudian untuk yang B, yang segaris tapi berlawanan arah. Ya, karena dia sudah segaris, tapi dia berlawanan arah ya. Maksudnya segaris adalah dia di jalur yang sama ya, atau ini itu di tempat yang sama, berarti dia segaris. Nah, tapi dia arahnya berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu lagi ke kiri. Ingat ya, untuk membedakan biasanya kita ingat kalau arah ke kanan, maka itu tandanya positif. Ya, kemudian kalau ke kiri itu tandanya negatif. Ya, untuk menentukan resultan vektornya, kita tinggal mengurangkan saja. Ya, di sini ada F1 dikurang F2. Misalnya seperti ini. Ketika F1 ini misalnya bernilai 10 Newton. Ya, kemudian F2-nya bernilai 20 Newton. Maka nanti cara menghitungnya sama dengan Fr sama dengan F1 dikurang F2. Berarti 10 dikurang 20. Hasilnya adalah min 10. Nah, seperti itu ya. Ini mudah sekali. Oke, selanjutnya yang ketiga, di sini ada resultan yang membentuk sudut 90 derajat. Ya, perhatikan di sini. Dia 90 derajat di mana ada garis F1 dan F2. Ya, ini arahnya berbeda dan membentuk sudut 90 derajat. Ya, maka ditentukan FR-nya seperti ini. Ya. Oke. Untuk menentukan resultan ini, maka kita menggunakan trigonometri.
ya, trigonometri. Atau FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ya, jadi kalian tinggal memasukkan angka saja di sini kemudian diakarkan ya menggunakan rumus trigonometri. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang keempat ini itu membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Ya, di sini ada contohnya, mungkin ini perkiraan ada 45 derajat ya, 50 sampai 45 derajat. Di sini sama seperti tadi, di sini ada garis F1, kemudian di sini ada F2. Ya, kemudian kita harus mencari FR-nya atau resultan vektor. Nah, caranya itu dengan menggunakan trigonometri sama seperti yang ini ya. Nah, di sini kita sudah menentukan rumusnya. Ini adalah rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. Nah, jadi di sini kalian tinggal memasukkan saja nanti angkanya, ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Ada satu contoh soal, ya. Tentukan resultan vektor jika F1 10 Newton, F2 5 Newton, dan besar sudutnya 30 derajat. Nah, di sini sudah ada semua ya. Di sini sudah ada F1-nya, nilai F2-nya, dan juga sudah ada sudutnya. Di mana sudutnya ini 30 derajat atau di bawah 90 derajat ya, kurang dari 90 derajat. Maka kita menggunakan rumus yang ini. FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos alfa. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja angkanya ke sini. Ya, masukkan tadi F1-nya itu 10 Newton, berarti masukkan di sini 10. Terus kemudian jangan lupa ada kuadratnya ya. Kemudian ditambah F2-nya itu 5 Newton. Masukkan 5 Newton. Kemudian ditambah 2 dikali F1-nya 10. Kemudian ditambah F2-nya 5. Kemudian ditambah cos-nya berapa sudutnya? 30 derajat. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan kembali ya. 10 kuadrat menjadi 100, 5 kuadrat menjadi 25. Kemudian 2 dikali 10 dikali 5 menjadi 100. Berarti kemudian cos 30. Cos 30 adalah 1/2 akar 3. Ya. Oke, nah kita turunkan lagi. Menjadi akar 125 ditambah 50 dikali 1,7. Ya, 1,7 ini tuh dari mana? 1,7 dari yang akar 3. Ya, kemudian kita jumlahkan lagi, dapatlah hasilnya menjadi akar 210. Nah, oke. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam sehat untuk kita semua.